Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Belajar lagi di kelas 5. Nah, kali ini kita belajar tema 9, yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Muatan bahasa Indonesia. Yang kita bahas adalah tentang iklan dalam media cetak. Nah, menjelaskan isi iklan dalam media cetak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai iklan yang dipasang di berbagai media. Nah, iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disampaikan dalam bentuk kalimat ajakan. Iklan disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang iklan media cetak. Iklan media cetak merupakan iklan yang ditulis atau dicetak. Contohnya yaitu koran, majalah, tabloid, brosur maupun baliho. Tampilan iklan pun bervariasi. Ada yang menggunakan kombinasi aneka warna, ada juga yang hanya menggunakan tinta hitam dan putih. Selain itu juga ada yang hanya menggunakan tulisan saja. Nah, ini bisa kalian lihat di koran, majalah, tabloid, brosur atau baliho. Selanjutnya adalah menjelaskan unsur-unsur iklan media cetak. Nah, iklan merupakan salah satu cara seseorang, lembaga, atau perusahaan dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat. Iklan menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Iklan harus disajikan dengan bahasa yang komunikatif, informatif, dan mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Iklan tentunya juga harus menarik. Nah, iklan ini ditujukan untuk mengajak pembaca agar tertarik membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, dalam iklan media cetak memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah judul iklan. Judul iklan merupakan bagian paling penting dalam iklan. Dan judul iklan ini biasanya berisi nama produk. Nama produk ditulis dengan huruf yang lebih besar. Tujuannya agar pembaca tidak salah jika ingin membeli barang tersebut. Yang selanjutnya adalah isi iklan, di mana isi iklan ini merupakan bagian yang berupa keunggulan produk yang ditawarkan dan biasanya menggunakan jenis huruf yang lebih kecil dari judul iklan. Berikutnya adalah sumber iklan. Sumber iklan dapat berupa nama penjual, nama lembaga atau perusahaan yang menawarkan produknya. Yang keempat, deskripsi produk. Jadi dalam deskripsi produk ini merupakan penjelasan tentang produk yang diiklankan yang mencangkup keunggulan produk dan harga produk.
Dan dalam deskripsi ini dapat juga disertai foto atau gambar yang lebih menarik. Dengan adanya gambar yang menarik tadi akan menarik peminat pembeli. Yang terakhir adalah alamat dan nomor kontak sumber. Ini sangat penting sekali untuk dituliskan. Tujuannya apa? Untuk membantu pembaca mencari informasi lebih rinci dari iklan. Itu ya. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari jenis-jenis iklan dalam media cetak. Nah, dalam media cetak ini ada beberapa jenis iklan yang sering kita jumpai di berbagai media cetak. Iklan dibedakan berdasarkan fungsi dan bentuknya. Nah, sekarang fungsi iklan. Nah, ada beberapa jenis. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan ini bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya adalah iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha, iklan lowongan usaha, lowongan pekerjaan. Kemudian iklan undangan. Iklan undangan ini berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contohnya iklan Festival Kuliner Nusantara. Yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana, sering kalian lihat pada media cetak. Iklan keselamatan dalam berkendaraan, ada biasanya pada baliho-baliho di sepanjang jalan. Dan iklan hemat listrik. Yang keempat adalah iklan permintaan. Iklan permintaan ini berisi permintaan akan sesuatu. Contohnya iklan lowongan pekerjaan. Yang kelima adalah iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk baik barang maupun jasa. Contohnya iklan produk dan bimbingan belajar. Kalau bimbingan belajar itu berarti iklan dalam bentuk jasa, ya. Nah, selain berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu ada iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris disajikan dalam beberapa baris saja. Nah, ciri-ciri dari iklan baris itu yaitu bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas, serta dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom ini memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam surat kabar. Nah, ciri-ciri iklan kolom yaitu informasi yang disajikan terletak dalam kolom-kolom, berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan, lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Selanjutnya, menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Iklan sebaiknya disajikan dengan cara yang baik agar dapat diterima oleh masyarakat. Nah, syarat-syarat iklan yang baik dapat ditinjau dari isi dan bahan yang digunakan atau dari isi dan bahasa yang digunakan. Nah, berdasarkan isinya, iklan harus memenuhi syarat-syarat. Apa itu syaratnya? Yang pertama, menyampaikan iklan harus objektif dan jujur.
Yang kedua, deskripsi singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, iklan tidak menyinggung pihak lain. Dan yang keempat, menarik perhatian masyarakat. Tentunya kalau agar lebih menarik itu ada warna-warni yang bisa menarik masyarakat atau gambar yang lainnya. Nah, berdasarkan bahasanya, iklan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua, kalimat yang digunakan memikat masyarakat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting seperti keunggulan produk atau promosi. Yang keempat, teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Misalnya, iklan buku pelajaran yang sasarannya anak yang sedang sekolah atau orang tua yang memiliki anak yang sedang sekolah. Baiklah, kemudian selanjutnya yaitu isi teks iklan. Nah, kira-kira isi teks iklan yang seperti apa ya? Ya, jadi isi teks iklan itu terdapat nama produk, sumber, deskripsi produk, serta alamat dan nomor kontak sumber. Nah, bagaimana iklan yang baik? Yaitu yang dapat membuat perubahan pada masyarakat yang menyimak iklan tersebut, baik itu sikap, pola pikir, perilaku, dan pola hidup. Sedangkan untuk iklan penawaran produk, iklan yang baik akan membuat pembaca tertarik untuk menggunakan produk dari iklan tersebut. Nah, saat kita menyampaikan atau berpendapat tentang suatu iklan, maka saat menulis pendapat sebuah iklan, kita tidak hanya memperhatikan unsur-unsur iklan, namun juga harus merespon pembaca terhadap iklan tersebut. Iklan yang baik dapat merubah pada pola pikir masyarakat, baik sikap, perilaku, dan pola hidup yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang membuat iklan sederhana. Nah, pola penyajian dan isi iklan cukup beragam. Hal penting yang perlu kita perhatikan sebelum membuat iklan yaitu harus melakukan pengamatan lapangan terkait produk yang akan diiklankan. Nah, pengamatan yang dilakukan dapat berupa pola hidup dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kita juga harus memikirkan cara bagaimana agar iklan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat. Itu ya. Jadi, kalian juga bisa membuat iklan produk. Nah, tugas mandiri buat kalian adalah membuat iklan sederhana. Kalian bebas membuatnya, mau iklan apa saja. Boleh produk, boleh ajakan, atau yang lainnya sudah saya sampaikan seperti di awal. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat dan berkah buat kalian juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.